Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Merupakan kesalahan besar jika perhatiannya teralihkan di tengah pertempuran yang kejam, meskipun itu hanya sesaat, dan bagaimana mungkin Xing Mingzi tidak menyadarinya. Hanya saja keterkejutan saat melihat rantai penekan bintangnya diledakkan terlalu besar, praktis tidak ada bedanya dengan melihat keyakinan dan keyakinannya runtuh. Selama periode ketika perhatiannya teralihkan, dia mendengar raungan aneh terdengar di suaranya, telinga dan Yun Ce sudah berada di dekatnya. Bagi Xing Mingzi pada saat ini, sepasang mata berdarah itu tidak berbeda dengan mata iblis sejati. Namun pada akhirnya, dia tetaplah seorang guru ilahi, kecepatan reaksinya sangat cepat dan tegas. Rantai penekan bintang langsung menyerang lagi, menghasilkan badai spasial yang mengejutkan, dengan paksa memutarbalikkan api merah dan kekuatan pedang yang dikirim Yun Ce untuk menimpanya. Heaven's Meeting Sword dan Star Suppressing Chain saling bertabrakan satu sama lain. Ini adalah bentrokan pada tingkat Divine Master dan suara yang dihasilkan ketika senjata menghantam cukup untuk mengoyak langit dan bumi, mengoyak ruang di sekitar mereka, dan mengoyak gendang telinga semua pengawal bintang. Bahkan secara bertahap mulai mengoyak organ dalam mereka. Beberapa pengawal bintang yang berada pada tahap awal alam kedaulatan ilahi mengalami darah mengalir di sudut mulut mereka, seluruh tubuh mereka lemas dan mati rasa. Api dan cahaya bintang menghiasi langit dan badai spasial yang mengerikan tiada taranya melanda kota Dewa Bintang dengan setiap tarikan napas. Yun Ce dan Xing Mingzi telah menemui jalan buntu. Itu benar, Yun Ce sedang menghadapi guru ilahi sejati tetapi dia sebenarnya bisa menemui jalan buntu dalam kekuasaan dengannya. Ini juga berarti bahwa kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya saat ini telah benar-benar melangkah ke ranah guru ilahi. Ini adalah kekuatan yang awalnya sangat dia inginkan dan jika dia tiba-tiba bisa memiliki kekuatan seperti itu, dia seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Namun hatinya tidak merasakan satupun kegembiraan atau kegembiraan. Yang ada hanyalah kebencian, dan niat membunuh yang tak ada habisnya dan tak terbatas. Ini bukanlah kekuatannya yang dalam, itu adalah kekuatan yang berasal dari jiwa dan hidupnya, kekuatan putus asa dari dewa jahat. Tapi Xing Mingzi semakin terkejut, sampai dia benar-benar terkejut. Boom! Dengan ledakan dahsyat, celah spasial yang sangat besar terbuka di langit di atas mereka. Kedua belah pihak memuntahkan seteguk darah segar pada saat yang sama sebelum dikirim terbang mundur. Tapi Yun Ce berhasil menghentikan gerakannya di tengah jalan saat api yang telah padam sesaat sekali lagi berkobar di tubuhnya. Setelah itu, dia melesat seperti meteor yang jatuh dari langit, meluncur menuju Xing Mingzi. Semua darah dan energi di tubuh Xing Mingzi berputar dan melonjak dan matanya begitu lebar hingga hampir pecah di jahitannya. Energi jahat yang terus-menerus muncul di dalam hatinya seperti iblis. Dia tidak mau repot-repot menekan darah dan energinya yang bergejolak dan melonjak. Sambil mengaum, dia mengambil risiko membuat lukanya semakin parah dengan menyebabkan semua energi dalam di tubuhnya meledak tanpa syarat. Rantai penekan bintang bersinar dengan cahaya bintang yang dapat menghalangi langit dan menyembunyikan bumi saat ia membubung ke atas. Saat dia menghadapi rantai penekan bintang, yang dipenuhi dengan kekuatan penuh kemarahan Xing Mingzi, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang, Yun Ce tidak mengurangi kecepatan jatuhnya sama sekali, dia juga tidak mengubah lintasan serangannya, dengan cara apapun. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah menyebabkan cahaya api yang dipancarkan dari api merah yang membakar pedangnya menekan cahaya bintang yang datang dari rantai penekan bintang, tapi kekuatan pedang ini tidak ditujukan pada rantai penekan bintang, itu adalah ditujukan ke tubuh Xing Mingzi. Xing Mingzi sangat terkejut karena Yun Ce jelas-jelas mencoba menukar nyawa Xing Mingzi dengan nyawanya. Tapi bagaimana dia bisa menarik kekuatan yang meledak dari dirinya dengan kekuatan penuh?
Pembuluh darah di matanya pecah saat dia meraung dengan marah, "Kamu mencari kematian." Baaang. Dengan ledakan besar, sisi kanan dada Yun Ce langsung tertembus oleh rantai penekan bintang, tulang naganya benar-benar hancur dan lubang berdarah sebesar kepalan tangan meledak terbuka di dadanya. Sementara itu, Heaven Smithing Sword miliknya juga menghantam dada Xing Mingzi dengan keras. Bunga darah dan tulang yang hancur terbang keluar dari dada Xing Mingzi saat panah darah yang terbang lebih dari 10 meter ke udara menyembur keluar dari mulutnya saat dia berlutut. Di bawah guncangan balasan yang sangat besar, Yun Ce terbang tinggi ke udara, darah menyembur dari lubang berdarah di dadanya yang tertusuk dan mengalir ke bawah. Tapi bahkan sebelum tubuhnya bisa tegak, dia mulai meluncur turun sekali lagi di depan mata semua orang yang terkejut. Lolongan marah gambar serigala bercampur dengan auman kemarahan, kebencian, dan kebenciannya sendiri, mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Dia pada dasarnya tidak lagi peduli dengan lukanya atau nyawanya sendiri. Saat ini, dia bahkan lebih gila daripada orang gila, dan dia bahkan lebih kejam dan jahat daripada iblis. Xing Mingzi merasakan seluruh organ dalamnya bergeser akibat pukulan pedang Yun Ce dan dia merasa jantungnya hampir pecah. Terlebih lagi, luka Yun Ce jelas tidak lebih ringan dari luka miliknya. Sisi kanan dadanya telah ditembus oleh rantai penekan bintang, dan energi bintang yang menyerang tubuhnya mungkin cukup untuk menghancurkan organ dalamnya atau setidaknya merenggut separuh hidupnya. Namun dia tidak akan pernah melakukannya, membayangkan bahkan dalam mimpinya bahwa Yun Ce telah mencapai titik di mana dia sebenarnya tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri, dan aura perkasa yang meluncur turun dari atas praktis tidak kalah kuatnya dari sebelumnya. Dia orang gila, benar-benar orang gila. Kata itu menjerit dalam benaknya dan dia tidak punya waktu untuk menekan lukanya sendiri. Dia berisiko membuat luka-lukanya menjadi lebih parah karena dia harus sekali lagi menyebabkan energi mendalam guru ilahinya meledak sebelum melesat keluar seperti seberkas cahaya yang menyambar. Boom. Pedang Yun Ce menghantam udara, semburan darah keluar dari dadanya yang terluka parah. Xing Mingzi, yang berusaha menemuinya dengan sekuat tenaga, juga telah menyulut semua energi jahatnya. Dia tidak diberi kesempatan untuk mengatur darah, energi, atau lukanya. Rantai penekan bintang bersiul di udara dalam sekejap, membungkus tubuh Heaven Smithing Sword. Saat Xing Mingzi bersiap menggunakan Star Suppressing Chain untuk merobek Heaven Smithing Sword dari Yun Ce, tubuh Yun Ce bersinar dengan cahaya ungu. Saat cahaya api berubah menjadi petir kesengsaraan hukum surgawi ungu, kekuatan yang dapat mencabik-cabik segalanya, cahaya itu langsung meluncur di sepanjang rantai penekan bintang untuk menembak ke tubuh Xing Mingzi. Ahahaha. Xing Mingzi menjerit sedih saat lengan kanannya dikuliti hingga terbuka, memperlihatkan daging di bawahnya. Pedang pukulan surgawi dengan mudah lolos dari cengkeraman rantai penekan bintang. Setelah itu, lolongan serigala menembus udara bersamaan dengan tebasan serigala surgawi yang meledak. Gambar raksasa dari serigala berdarah yang dilingkari petir kemudian menabrak Xing Mingzi. Rantai penekan bintang yang baru saja berhasil ditarik kembali oleh Xing Mingzi dikirim terbang. Dia mendorong kedua lengannya, berusaha mati-matian untuk menghalangi gambaran serigala surgawi. Pembuluh darah di lengannya meledak satu demi satu dan sepertinya tubuhnya terjebak dalam badai ketika meluncur mundur beberapa kilometer, mencungkil alur dalam sepanjang beberapa kilometer di lantai Dewa Bintang yang sangat kuat dan tahan lama. Baru setelah itu dia akhirnya bisa membatalkan kekuatan tebasan serigala surgawi, tapi bahkan sebelum dia sempat menghirup udara, mata berdarah Yun Ce sekali lagi berkedip tepat di depannya. Boom. Dia tidak memiliki rantai penekan bintang dan dia tidak dapat mengelak, jadi Xing Mingzi tidak punya pilihan selain mengangkat kedua tangannya untuk dengan paksa meraih Heaven Smithing Sword.
Suara dering keras bergema saat batu-batu dalam di bawah kaki Xing Mingzi terbelah dan pecah sementara sebagian besar tubuhnya didorong dengan paksa ke tanah, dengan lebih dari 10 bunga darah bermekaran di sekujur tubuhnya, kedua lengannya dengan kuat mencengkeram Heaven Smithing pedang saat kedua mata merah darahnya yang melotot tampak seperti akan meledak. Itu adalah teror. Dia takut. Dia ketakutan, seorang guru ilahi tertinggi seperti dia sebenarnya sangat ketakutan. Gila, 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 gila. Benar-benar ada iblis yang hidup di dunia ini dan iblis ini benar-benar gila. Xing Mingzi merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Seorang junior yang baru saja memasuki alam Raja Ilahi. Seorang junior, yang di mata mereka, menerobos masuk hanya untuk mencari kematian. Junior ini sebenarnya telah membunuh ratusan pengawal bintang mereka dan memaksa Xing Mingzi menurunkan martabatnya untuk mengambil tindakan terhadapnya. Dia tidak hanya tidak mati di bawah kekuasaan Xing Mingzi, dia bahkan berhasil bersaing dengannya setelah itu, dan dalam sekejap mata, Xing Mingzi sendiri sebenarnya terluka dan tertekan sejauh ini. Mimpi buruk, seseorang hanya bisa menggunakan kata mimpi buruk untuk menjelaskan semua yang terjadi. Seluruh tubuh Yun Ce berlumuran darah tetapi kekuatannya yang putus asa menolak melemah sedikit pun. Dengan suara, retak, batu dalam di bawahnya terbelah dan runtuh lagi. Tubuh Xing Mingzi semakin tenggelam, hampir sampai pada titik di mana hanya lengannya yang terulur dan kepalanya yang masih berada di atas tanah. Pada saat inilah suara ruang yang disewakan mengguncang udara saat dua sinar cahaya yang sangat kuat melesat dari belakang dan langsung menyerang punggung Yun Ce. Seluruh tubuh Yun Ce bergetar hebat saat dia terlempar jauh, dua lubang berdarah muncul di tubuhnya. Selanjutnya, dua sosok yang telah melepaskan cahaya dalam juga membiarkan raungan besar kami saat mereka berdua bergegas mengejar Yun Ce, yang satu menusukkan tombak Dewa Bintang dan yang lainnya menusukkan pedang Dewa Bintang ke arah organ vitalnya. Satu-satunya yang bisa bergerak sekarang adalah Stargard. Terlebih lagi, kedua pria ini jelas bukan Stargard biasa, mereka adalah Komandan Stargard. Komandan penjaga bintang milik Kaisar Dewa Bintang yang merupakan kepala Dewa Bintang Surgawi dan Komandan penjaga bintang Dewa Bintang asal Surgawi. Dua tingkat 10 Divine Sovereign. Mereka juga merupakan dua orang terkuat di antara pengawal bintang, dua orang yang terikat untuk mencapai posisi penatua di masa depan. Bagi Xing Mingzi, berurusan secara pribadi dengan Yun Ce sudah merupakan kehilangan martabat yang sangat besar, itulah sebabnya tidak ada satupun penjaga bintang di sisinya yang berani membantu sama sekali. Jika tidak, mereka pasti akan memicu kemarahan Xing Mingzi. Namun perkembangan terakhir sekali lagi menghancurkan ekspektasi semua orang dan mereka tidak lagi peduli dengan konsekuensinya, mereka hanya perlu mengambil tindakan. Divine Sovereign tingkat 10 hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam Master Ilahi. Dengan kekuatan gabungan mereka, dua penjaga bintang terkuat di alam Dewa Bintang dapat menunjukkan kekuatan yang bahkan seorang guru ilahi pun tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan benar. Yun Ce menerima luka yang lebih parah meskipun kondisinya terluka parah, dan dia seharusnya melemah setidaknya untuk waktu yang singkat. Bahkan jika itu adalah jangka waktu yang lama, itu tidak akan mengejutkan, tapi saat kekuatan kedua penjaga bintang hendak mencapainya, dia dengan ganas berbalik dan energi jahat serta kebencian yang tiba-tiba menyerang kedua penjaga bintang itu. Komandan Stargard menusuk jiwa mereka seperti pisau tajam. Hati mereka menegang dan gelombang energi mereka berkurang beberapa derajat. Pada saat ini, sinar pedang berwarna darah menyapu ke arah mereka, menimbulkan bau darah di udara. BOOOM. Kekuatan mengerikan ini hampir mencabik-cabik keberanian dan keberanian kedua komandan pengawal bintang yang hebat ini. Kekuatan yang mereka gabungkan dan fokuskan hanya bisa bertahan selama setengah napas sebelum benar-benar padam.
Daging dan darah beterbangan di keempat lengannya dan tombak Dewa Bintang serta pedang Dewa Bintang yang mereka pegang hampir tersentak dari tangan mereka, namun, bahkan sebelum mereka sempat pulih dari keadaan panik, gelombang energi kedua telah langsung menutupi mereka. Dengan teriakan yang menyedihkan, dua komandan besar penjaga bintang terlempar keluar seperti dua kantong darah yang pecah. Darah mereka menyembur kemana-mana saat mereka dikirim terbang oleh badai energi. Yunce naik ke langit, berniat memberi mereka pukulan terakhir, tetapi pada saat ini, tubuhnya berayun dengan keras dan dia dengan keras memuntahkan seteguk besar darah segar dan jatuh dari udara. Pada saat inilah Star Suppressing Chain melesat ke udara. Terbungkus dalam cahaya bintang yang menyilaukan, ia bergegas menuju Yunce yang jatuh dan dengan kuat melingkari lengan kanannya. Di ujung lain dari rantai penekan bintang, Xing Mingzi terengah-engah dan seluruh wajahnya berlumuran darah. Seseorang tidak dapat lagi melihat sedikit pun gambar guru ilahi tertinggi di dalam dirinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat bahkan setitik kehadiran agung yang biasanya dia proyeksikan sebagai sesepuh Dewa Bintang. Seluruh wajahnya begitu bengkok dan berkerut, bahkan lebih mengerikan daripada wajah roh jahat. Dia telah merendahkan diri untuk berurusan dengan Yunce secara pribadi, namun dia telah menderita luka yang begitu menyedihkan di tangan Yunce, dan dia bahkan harus bergantung pada seorang serangan diam-diam yang dilakukan oleh pengawal bintang untuk mendapatkan waktu istirahat. Dia merasa seolah-olah seluruh wajah dan martabat yang dia kumpulkan dalam hidup ini telah hancur total dan habis. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa malu yang tak terbatas yang mengoyak hatinya dan menusuk tulangnya. Rantai penekan bintang terpasang erat di lengan kanan Yunce. Serangan diam-diam yang dilakukan ketika luka Yunce semakin parah bahkan lebih tercela daripada serangan diam-diam yang dilakukan kedua pengawal bintang tadi. Mengingat martabat Xing Mingzi sebagai guru ilahi, bahkan ketika dia pernah menghadapi lawan dengan kaliber yang sama seperti dirinya di masa lalu, dia sangat meremehkan tindakan semacam itu. Tapi saat ini, yang ada hanya kegembiraan di wajahnya dan bahkan suaranya menjadi serak dan gila. Yunce, mati untukku, mati mati. Rantai penekan bintang dengan kuat mengencang, tenggelam dalam ke dalam daging lengan Yunce di tengah kabut darah yang meledak keluar darinya, dan dengan erat mengunci dirinya ke tulang lengan Yunce, memutar di sekelilingnya. Yunce melolong menyakitkan. Lengan kanannya bersinar dengan sinar petir saat dia berusaha melepaskan diri dari genggamannya. Terlepas dari usahanya, rantai penekan bintang semakin erat di setiap upayanya, seolah-olah itu memiliki sentuhan iblis. Tubuh Yunce berkerut seiring dengan lengannya saat petir menyambar dengan liar di sekujur tubuhnya. Raungan kesakitan terus-menerus keluar dari mulutnya, masing-masing terdengar lebih menyakitkan dari yang terakhir. Xing Mingzi dengan keras memasukkan kekuatannya ke dalam rantai penekan bintang dan tersenyum sinis. Setelah rantai penekan bintang menempel padamu, kamu bisa melupakan kebebasan bahkan jika kamu adalah dewa. Jadi, mati saja untukku. Rantai penekan bintang mengencang sekali lagi, menyebabkan seluruh lengan kanan Yunce tertekuk dan terpelintir menjadi bentuk yang sangat berkerut. Tangisan Yunce sangat menyakitkan dan serak dan pada saat ini, matanya yang berwarna darah tiba-tiba melebar hingga terlihat seperti akan meledak saat dia mengeluarkan lolongan serak yang mengoyak hati dan merobek-robeknya, jiwa. Seluruh kekuatan ditarik dari lengan kanannya saat dia mengangkat Heaven's Meeting Sword dengan tangan kirinya dan menghantamkannya dengan keras ke lengan kanannya. Bang! Saat tangisan Caizi yang panjang dan melengking terdengar di udara, lengan kanan Yunce dipatahkan oleh Heaven's Meeting Sword, berubah menjadi serpihan darah dan tulang yang hancur. Pukulan pedang ini begitu dahsyat hingga menyebabkan langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Yunce,
yang telah lolos dari rantai penekan bintang, tidak berhenti sejenak pun, dia juga tidak menjerit kesakitan. Tapi lengan kirinya, lengan yang tersisa, meraih pedang berdarah yang terbakar lagi dan menghantamkannya ke Xing Mingzi yang tercengang pada saat itu juga. Pukulan pedang ini langsung mengenai mahkota kepala Xing Mingzi. Tengkorak Xing Mingzi hancur dan saat dia langsung terjatuh ke belakang, dia sepertinya mendengar dentang jutaan lonceng di kepalanya. Penatua ke-37. Yun Ce telah menghancurkan lengan kanannya sendiri untuk melarikan diri dari rantai penekan bintang, dan dia sangat tegas dan bertekad dalam melakukannya. Rasa sakit karena kehilangan lengan seharusnya mengoyak hati dan jiwa seseorang. Rasa sakitnya seharusnya begitu hebat sehingga membuat seseorang menginginkan kematian, tapi Yun Ce sebenarnya menggunakan lengannya yang tersisa untuk melancarkan serangan eksplosif terhadap Xing Mingzi di saat berikutnya. Kekuatan Xing Mingzi terkonsentrasi di dalam rantai penekan bintang, dan dia tidak akan pernah membayangkan, bahkan dalam mimpinya, bahwa Yun Ce akan menghancurkan lengannya sendiri. Dia juga tidak akan membayangkan bahwa Yun Ce akan langsung meledak menjadi serangan setelah dia kalah. Bahkan jika dia adalah seorang Divine Master tertinggi, mahkota kepalanya yang hancur oleh pedang amukan Yun Ce juga menyebabkan penglihatannya menjadi hitam saat kesadarannya tersebar. Tubuh Yun Ce bergoyang dan lututnya menyentuh tanah dengan keras. Namun setelah itu, dia segera membuka matanya, cahaya kebencian bersinar di dalamnya. Kekuatan mengejutkan masih meledak dari Heaven's Meeting Sword yang dia angkat tinggi-tinggi dengan satu tangan sebelum dia menghantamkannya ke arah Xing Mingzi. Namun serangan ini tidak mampu menimpa Xing Mingzi yang kehilangan kesadaran. Di belakangnya, raungan marah membubung ke langit saat lebih dari 100 pengawal bintang berlomba untuk mendekati posisinya. Gelombang energi yang dihasilkan oleh seluruh kelompok mereka menyebabkan Yun Ce yang terluka parah merasa seolah-olah dia tersapu badai. Lintasan pedangnya bergeser dan pukulannya meledak ke tanah sebelum dia terlempar dengan keras ke tanah. Tunggul lengan kanannya meneteskan darah dan seluruh tubuhnya diwarnai dengan darah segar. Tidak ada satu orang pun yang meragukan bahwa seluruh darah di tubuhnya akan mengering dalam waktu lama. Dia perlahan berdiri dan di sekelilingnya 100, 200, 300, 500, semakin banyak penjaga bintang yang keluar untuk menemuinya saat gelombang demi gelombang mengelilinginya. Namun sampai dia benar-benar berdiri, tidak ada satupun Starguard yang bergerak menyerangnya, terutama gelombang Starguard yang paling dekat dengan Yun Ce. Setiap mata mereka bergetar hebat, tidak mampu menghentikan jantung mereka yang berdebar kencang. Dadanya telah tertusuk, dia telah menghancurkan lengan kanannya sendiri, ada banyak luka di tubuhnya, dan darahnya hampir mengering, namun dia masih bisa berdiri dan aura yang terpancar dari tubuhnya masih cukup jahat, untuk membuat orang lain sulit bernapas. Dia sudah menjadi anak panah yang telah mencapai akhir penerbangannya, cepat bunuh dia. Kata-kata ini sekali lagi merupakan perintah pribadi dari Stargate Emperor sendiri, jadi jelas betapa khawatirnya Stargate Realm King ini terhadap Yun Ce. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat meninggalkan upacara atau penghalang, dia tidak akan peduli dengan statusnya dan pasti akan mengambil tindakan sendiri, untuk sepenuhnya melenyapkan Yun Ce. Saat suaranya baru saja jatuh, bahkan sebelum semua penjaga bintang sempat bereaksi, seberkas cahaya berdarah yang bercampur dengan darah segar meledak keluar. Boom! Dari keadaan tidak bergerak hingga ledakan yang tiba-tiba, meskipun dia jelas hanya memiliki satu tangan yang tersisa, kengerian dari serangan pedang ini masih cukup untuk menyebabkan jiwa para pengawal bintang terbang langsung ke langit. Lebih dari 30 pengawal bintang telah dikirim terbang secara bersamaan karena sapuan pedangnya dan hampir semuanya menderita luka serius. Dengan kaburnya sosok berdarah itu, Yun Ce sudah masuk ke dalam jajaran penjaga bintang seperti hantu, pedang penghancur surga yang berlumuran darah secara bersamaan menembus dua penjaga bintang, dengan kejam di tubuh pedang besarnya.
Saat tangisan menyedihkan yang terdengar seperti jeritan roh jahat yang putus asa terdengar di udara sekali lagi, api merah menyala sekali lagi dan tangisan kesengsaraan tiba-tiba terputus. Tubuh Divine Sovereign dari kedua Starguard meledak di tengah api merah itu, dan pecahan api yang menghujani menyebabkan sebagian besar Starguard yang terkejut terbakar, menyelimuti langit dengan lebih banyak tangisan kesengsaraan. BOOOM, BOOOM, BOOOM. Di dunia ini, iblis yang marah lebih menakutkan daripada iblis, tapi yang lebih menakutkan dari iblis yang marah adalah iblis yang putus asa. Pedangnya menari dan bernyanyi saat dia melangkah maju, dan setiap kali pedangnya meledak, pasti akan menyebabkan anggota badannya lepas dan darah segar memenuhi udara. Dia dengan kejam menghancurkan kehidupan para penjaga bintang ini, satu demi satu, saat pedangnya menghancurkan tubuh mereka, satu demi satu. Pedang, tombak, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya penuh dengan luka. Tidak ada satu pun bagian tubuhnya yang tidak bercacat sejak beberapa waktu lalu, tapi dia tidak menghindari atau menghindari serangan pengawal bintang dan dia juga tidak mengedarkan energi apapun untuk menekan luka-lukanya. Dia membiarkan tubuhnya penuh dengan lubang, tapi Heaven's Meeting Sword yang dipegang di lengannya masih terus menari, memancarkan kekuatan pedang dan api dahsyat yang datang dari jurang keputusasaan. Dunia dalam pandangan Yunce sudah lama menjadi buram dan berwarna darah. Tubuhnya dipecah, lapis demi lapis, saat dia terluka dan ditusuk berulang kali. Namun, matanya tetap sangat tenang dan hanya ada kebencian dan niat membunuh di dalamnya, nyawanya sudah tidak lagi penting baginya. Persis seperti apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika Sulinger kehilangan nyawanya, dia merasa sangat tenang dan putus asa. Lebih dari 7 juta makhluk hidup, hutang darah yang tidak akan pernah bisa dia bersihkan bahkan setelah 10 masa kehidupan. Darah segar menggenang di tanah saat cahaya api yang berhamburan mewarnai langit menjadi merah. Di dalam penghalang, Kaisar Dewa Bintang, dan para tetua dengan bodohnya menatap pemandangan yang terbentang di hadapan mereka, wajah mereka berubah bentuk atau menjadi kaku dari waktu ke waktu. Namun untuk waktu yang lama, tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan satu suara pun. Penglihatan mereka dipenuhi dengan darah segar dan anggota tubuh yang lepas saat mereka melihat pengawal bintang kehilangan nyawa mereka satu demi satu. Telinga mereka berdenging karena ledakan kekuatan pedang itu, dengan ratapan dan tangisan kesengsaraan yang tidak berhenti bahkan untuk sesaat pun. Tapi Yunce yang benar-benar berdarah, yang tubuhnya telah ditusuk oleh pengawal bintang berkali-kali, menolak untuk jatuh apapun yang terjadi. Mereka tidak tahu kapan mimpi buruk ini akan berakhir. Namun, pada saat ini, tubuh Xing Mingzi mengejang dan mengejang sebelum dia melompat berdiri dengan keras. Bagaimana bisa seorang guru ilahi terkena serangan dengan begitu mudah? Pada saat ini, kesadaran yang telah hilang oleh hantaman pedang Yunce akhirnya pulih dengan sendirinya. Dia bangun dengan panik saat rasa sakit yang menusuk tulang menjalar dari tengkoraknya. Dia perlahan mengangkat tangannya untuk memeriksanya, jelas merasakan patah tulang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di tengkoraknya. Tengkorak adalah bagian paling kokoh dari tubuh manusia sehingga orang bisa membayangkan betapa kokohnya tengkorak seorang guru ilahi. Terlebih lagi, tengkorak Xing Mingzi telah retak, dia sangat jelas bahwa jika bukan karena upaya gabungan dari pengawal bintang yang segera mengelilinginya, Yunce pasti memiliki cukup waktu untuk mengambil nyawanya saat dia tidak sadarkan diri. Ketakutan yang berkepanjangan, gemetar, ketakutan, kemarahan, penghinaan, setiap pembuluh darah di tubuh Xing Mingzi bergetar karena kemarahan dan kemarahan hingga hampir pecah. Dia tiba-tiba dengan keras meraih dadanya saat seteguk besar darah merah cerah keluar dari mulutnya. Darah, esensi darah. Tindakan Xing Mingzi menyebabkan sesepuh Dewa Bintang berteriak ketakutan. Apakah Penatua ke-37 sudah gila?
Dia tidak gila, kemarahan dan penghinaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya terjadi hari ini. Ini untuk memastikan bahwa dia membunuh Yun Che, bahkan jika dia harus melukai esensi darahnya sendiri, kata Tetua Agung Dewa Bintang dengan suara yang dalam. Ketika esensi darahnya jatuh, ia mulai memancarkan cahaya merah aneh dari tangannya. Telapak tangannya menutupi lampu merah ini dan seluruh kekuatannya melonjak ke kedua tangannya saat tubuhnya bergetar. Sebuah formasi kecil yang dalam perlahan-lahan terbentuk, dan pada akhirnya, lampu merah perlahan melayang keluar dari formasi yang dalam itu. Cahaya merah itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi saat muncul, itu menyebabkan sebagian besar ruang di sekitar Xing Mingzi tiba-tiba mulai berputar dan melengkung. Lebih jauh lagi, saat pandangan seseorang bersentuhan dengan kumpulan cahaya merah ini, sepertinya penglihatan seseorang tiba-tiba terseret ke dalam jurang yang tak terbatas. Itu adalah penghancur bintang penghancur hantu. Seperti yang diharapkan, Tetua Agung Dewa Bintang berkata sambil menghembuskan nafas kecil, bahkan sulit bagiku untuk melepaskan penghancur bintang penghancur hantu. Jadi mengingat budidaya Xing Mingzi, jika dia secara paksa melepaskan penghancur bintang penghancur hantu tidak hanya akan sangat membahayakan esensi darahnya. Itu juga akan menyebabkan kultivasinya mandek setidaknya selama 1000 tahun. Tapi sekarang sudah sampai pada titik ini, bahkan jika Yun Che adalah hantu atau dewa sejati, dia juga akan mati di tempat ini. Hanya saja harga ini, Cahaya bintang yang memancarkan cahaya merah aneh telah selesai terbentuk. Pada saat ini, mata Xing Mingzi terbuka lebar dan wajahnya, yang telah dikaburkan oleh darah, menunjukkan kegembiraan yang menyimpang. Dia bergegas menuju Yun Che, raungan serak keluar dari tenggorokannya, "Kalian semua, minggir." Suara marah dari guru ilahi menusuk hati dan jiwa seseorang, menyebabkan penjaga bintang yang mengelilingi Yun Che tanpa sengaja melihat ke arah suara itu berasal. Ketika tatapan mereka bersentuhan dengan lampu merah di tangannya, setiap tubuh mereka bergetar hebat saat mereka menyebar ke segala arah dengan kecepatan tercepat. Xing Mingzi menatap lurus ke arah Yun Che, lampu merah di tangannya dengan kuat mengunci dirinya. "Yun Che, mati." Raungan ini melepaskan semua energi jahat dan penghinaan di dalam tubuhnya. Lengannya didorong ke depan dan lampu merah langsung melesat ke arah Yun Che, kecepatannya bahkan lebih cepat dari meteor yang jatuh dari langit. Kemanapun lampu merah lewat, seolah-olah ada kekuatan yang tak tertahankan telah merobek tatanan ruang itu sendiri saat lapisan-lapisan ruang berkontraksi dan bahkan cahaya itu sendiri sepenuhnya ditelan oleh noda senja yang suram. Adegan ini sangat mengerikan sehingga menyebabkan semua tetua Dewa Bintang gemetar ketakutan. Ini adalah kekuatan yang diperoleh Xing Mingzi dengan menggunakan esensi darah dan masa depannya, itu sudah melampaui standar guru ilahi tingkat 1. Bahkan jika Yun Che berada di puncak ketika dia pertama kali mulai mengamuk, dia pasti masih tidak mampu menanggungnya, apalagi saat ini. Penghancur bintang penghancur hantu sangat kejam dan ganas. Dalam 1/10 detik, itu sudah mengenai Yun Che. Pada saat inilah mata Xing Mingzi melebar hingga batasnya. Dia benar-benar yakin bahwa saat pertama Yun Che bersentuhan dengan cahaya ini, dia akan hancur menjadi debu, jadi dia memastikan untuk mengukir pemandangan ini ke dalam pikirannya. Dia menolak untuk melewatkan 1 detik pun. Tubuh Yun Che berputar setengah jalan, gelombang kejut spasial yang disebabkan oleh pendekatan lampu merah membuatnya sulit untuk berdiri tegak. Sepertinya dia juga tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Dia mengangkat lengan kirinya, Heaven's Meeting Sword menyambut cahaya merah dan membuat gelombang yang sangat kecil. Bintang merah itu bersentuhan dengan Heaven's Meeting Sword. Setelah itu, ia tiba-tiba melesat ke belakang, seperti seberkas cahaya yang dipantulkan oleh cermin, adegan penghancur bintang penghancur hantu yang menghancurkan Yun Che dalam sekejap tidak muncul di mata Xing Mingzi.
Sebaliknya, kumpulan cahaya merah yang telah menabrak Yunce semakin dekat dan semakin besar dalam penglihatannya. Boom! Ledakan gemuruh terdengar di udara, begitu dalam dan rendah sehingga seolah-olah bumi di seluruh alam Dewa Bintang tiba-tiba tenggelam ke dalam. Cahaya bintang yang dipantulkan secara eksplosif menghantam tubuh Xing Mingzi, cahaya merah yang meledak meluncur menuju langit sebelum langsung menembus kubah biru langit. Adapun Xing Mingzi, tubuhnya telah terangkat tinggi ke udara saat lampu merah menari dengan liar dan melintas di sekujur tubuhnya. Seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus meledak di tubuhnya, dan setiap ledakan akan menghasilkan teriakan menyedihkan yang mencapai langit dan hujan besar darah. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Meskipun saraf mereka telah begitu terguncang dan terkejut oleh Yunce sehingga mereka menjadi mati rasa, meskipun pengetahuan dan pengalaman mereka telah benar-benar hancur, pemandangan yang baru saja mereka saksikan sekali lagi benar-benar membuat semua guru ilahi yang hadir tercengang, pergi, mereka dalam keadaan sangat terkejut. Penghancur bintang penghancur hantu yang diciptakan Xing Mingzi dengan sangat marah, sehingga dia tidak ragu-ragu melukai esensi darahnya untuk melepaskannya, sebenarnya telah dipantulkan oleh Yunce dengan lambaian pedangnya yang biasa. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bahkan jika dia bisa dengan mudah bertahan melawannya, Kaisar Dewa Bintang, bahkan 10, bukan, 100 Kaisar Dewa Bintang, pasti tidak akan bisa langsung memantulkan kekuatan seperti penghancur bintang penghancur hantu. Boom, 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 boom. Cahaya merah terus meledak secara berurutan di tubuh Xing Mingzi dan ledakan ini berulang lebih dari 100 kali sebelum akhirnya berakhir. Xing Mingzi jatuh dari langit seperti batu, seluruh tubuhnya sudah berdarah dan hancur total. Tapi saat dia menyentuh tanah, sosok Yunce yang berlumuran darah sudah bergegas maju dengan teriakan aneh saat Heaven's Meeting Sword dengan kejam menghantam ke bawah. Bang! Seorang guru ilahi, pada akhirnya, tetaplah seorang guru ilahi. Meskipun separuh hidup Xing Mingzi telah diambil oleh penghancur bintang penghancur hantu miliknya, dia masih memiliki sedikit kesadaran dan kekuatan yang tersisa. Kedua lengannya didorong ke depan saat mereka dengan kuat menghantam dan mendorong Heaven's Meeting Sword. Tatapan kedua pria itu bertabrakan, kedua mata mereka merah padam seperti mata roh jahat. Yunce meraung saat Heaven's Meeting Sword dengan kuat mendorong ke bawah. Di tengah ledakan dahsyat itu, ia mematahkan kedua lengan yang didorong Xing Mingzi ke depan. Cahaya berdarah di matanya semakin kaya dan seperti iblis yang benar-benar gila, dia mengeluarkan raungan aneh saat Heaven's Meeting Sword dengan ganasnya menghantam tubuh Xing Mingzi yang rusak. Boom! Lengan kanan Xing Mingzi hancur. Boom! Bahu dan leher Xing Mingzi terbelah. Boom! Kaki Xing Mingzi dibelah menjadi 4 bagian dengan sapuan pedang. Boom! Tulang dada dan tulang rusuk Xing Mingzi menjadi bubuk pada saat yang sama organ dalamnya terbang di udara. Berhenti! Para penjaga bintang di belakang mereka berteriak keras. Mereka semua berbondong-bondong maju dalam upaya menyelamatkan nyawa Xing Mingzi, tapi Yunce bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Dewa manifestasi gagak emas melesat keluar dari atas tubuhnya dan tanpa ampun melepaskan abu mata air kuning ke arah pengawal bintang yang bergerak cepat. Raungan keras dengan cepat berubah menjadi tangisan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya saat api berwarna emas menjatuhkan semua penjaga bintang yang mendekat ke api penyucian api yang membakar. Pada saat inilah pedang Yunce sekali lagi ditusukkan ke depan, menusuk tubuh Xing Mingzi sebelum tenggelam ke dalam tanah kota Dewa Bintang. Cahaya di mata Xing Mingzi benar-benar redup. Bibirnya bergetar tak terkendali karena ketakutan saat dia mengeluarkan suara terakhir yang pernah dia buat dalam hidupnya. Boom!
Api di Heaven's Meeting Sword meledak, langsung membakar seluruh tubuh Xing Mingzi. Setelah itu, ledakan yang menghancurkan hati dan keberanian semua orang terdengar di udara, dan tubuh guru ilahi yang dibakar oleh api itu meledak di bawah pedang itu, menghilang menjadi pecahan api yang tak terhitung jumlahnya.